Halo teman-teman, kembali lagi bersama Portal Fisika. Saya mengucapkan selamat Hari Guru pada hari ini tanggal 25 November. Saya berterima kasih kepada guru-guru saya sebelumnya yang sudah mengajar saya banyak sekali. Baik itu mengajar di sekolah, mengajar di luar sekolah, baik dimanapun lah. Guru-guru saya meskipun beliau hanya mengajarkan satu huruf saja ataupun mengajarkan tentang kehidupan, saya sangat terima kasih. Saya di sini mau ngomong banyak sekali tentang guru ya teman-teman. Mumpung sekarang Hari Guru Nasional, karena teman-teman saya kita kan lulusan pendidikan. Nah, teman-teman saya juga banyak yang menjadi guru. Kita tahu bahwa kehidupan sekolah itu kan kita lihat kan berjalan secara dinamis. Nggak boleh kita menyesuaikan dengan zaman kita kuliah, zaman kita sekolah dan sebagainya. Beda karena semakin lama zaman itu kan berubah teman-teman ya. Teknologi juga semakin maju. Kita dulu awalnya, saya pernah mengalami bahwa buku itu dulu itu sangat langka sekali, literasi juga sangat langka sekali, kesulitan bagaimana cara mencari buku materi ini kemana-mana, mau ke perpus, mau ke mana lah cari bahan literasi itu sangat sulit teman-teman. Tapi pada saat ini atau zaman yang maju sekarang ini itu untuk mendapatkan literasi atau bahan materi itu sangat banyak sekali teman-teman. Di internet sudah banyak, apalagi banyak-banyak platform sosial media juga sangat banyak. Teman-teman juga bisa mendapatkannya di YouTube, bisa di Instagram, bisa atau di forum-forum blog, kemudian bahkan di sosial media seperti chatting itu juga banyak sekali ditemukan teman-teman. Jadi ya kita dipermudah oleh teknologi dan juga zaman. Nah, saya mengatakan bahwa kehidupan itu kan dinamis teman-teman. Kita sebagai pengajar itu juga harus mengikuti zaman. Jangan sampai cara metode pengajaran kita itu sama dengan metode pengajaran yang dulu-dulu. Mungkin oke lah kita dulu mengajarkan secara konvensional ya, tradisional ya, menulis dan sebagainya. Kalau sekarang kan kalau hanya menggunakan penulisan, nulis saja ya kurang teman-teman. Itu sih. Jadi ya banyak sekali media yang dapat kita gunakan saat ini. Nanti teman-teman bisa mengeksplor apa jenenge kok ya wis itulah. Jadi bisa menggunakan media yang ada, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, bisa menggunakan media video, audio ataupun alat peraga dan sebagainya. Itu nanti sehingga anak-anak atau siswa kita itu juga merasa bahwa pembelajaran saat ini itu lebih menyenangkan. Nah, jadi mengikuti zaman gitu loh teman-teman. Karena kan sekarang kan sudah banyak sosial media yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi anak-anak mainnya juga sosial media, ya kita tembusnya ke sana. Jangan sampai nanti kita ini masih berkutat pada papan tulis dan sebagainya. Iya itu penting, papan tulis itu penting ya teman-teman. Jangan dihilangkan, jangan dihilangkan. Cuma kita juga mengikuti zaman dalam artian kita tambahi apa yang kurang di zaman dulu atau zaman kita waktu kita masih sekolah. Nah, itu kita tambah dengan zaman yang sekarang ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian pesan saya untuk guru ya teman-teman, selalu memotivasi anak didiknya, jangan sampai karena perkembangan zaman sehingga pembelajaran itu mulai ya tidak mengasihkan dan sebagainya ya. Apalagi ditambahi dengan ada beberapa guru yang masih menggunakan pola pikir yang sama dengan zaman dulu. Misalkan dengan cara memaksa memberikan tugas, itu juga
menurut saya kurang baik ya. Tugas itu penting menurut saya, tapi jangan sekali-kali kayak apa ya, kayak ya wajib militer itu harus dikerjakan, kemudian apalagi tugas itu nggak dibahas. Nah, sudah dikasih tugas nggak dibahas pula. Nah, itu sangat gila sih menurut saya. Karena apa? Saya dulu pernah merasakan, oh ini karena guru itu tidak kreatif sehingga monoton. Ya akhirnya dikasih tugas pembelajaran, dikasih tugas itu yang menurut saya kurang baik. Ya, nah itu semoga saja nanti bisa dirubah oleh teman-teman, apalagi teman-teman yang dari jurusan pendidikan. Yang kedua, saya pernah mengalami seperti ini karena tidak termotivasi oleh guru ya. Apalagi jurusan IPA. Dulu waktu saya SMA itu kan kelas 10 itu masih belum ada IPA dan IPS. Masih bercampur teman-teman. Jadi baru kelas 11-nya nanti diadakan ada seleksi atau berdasarkan ranking. Nah, itu ya nanti tergantung sekolahnya masing-masing. Itu nanti baru dijuruskan ini jurusan IPA, ini jurusan IPS. Nah, yang saya sesalkan adalah saya dulu pernah merasakan hal seperti ini. Ada seorang guru yang mengatakan, misalkan saya dulu kan nggak bisa kimia teman-teman. Terus guru itu bilang, wes kowe iki gak usah mlebu IPA, mlebu IPS ae. Gak iso kimia kok mlebu IPA. Seperti itulah. Nah, itu pola pikir, aduh, gimana ya? Ya, tolong dirubah teman-teman. Jangan seperti itu. Ya, kalau bisa kasih motivasi lah kepada anak didiknya. Kamu nggak bisa nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti kelas 10-nya nggak bisa, kelas 11-nya bisa. Atau kelas 11-nya nggak bisa, kelas 12-nya bisa. Nah, motivasi seperti itu diperlukan oleh siswa, jangan malah didonkan teman-teman ya. Makanya itu yang saya sesalkan waktu itu, sampai saya itu mohon maaf ya, membenci pelajaran kimia. Mohon maaf banget. Tapi waktu itu setelah saya lulus di SMA, ya, karena saya jurusan IPA juga ya, saya ngambil fisika. Nah, kemudian saya merasakan bahwa kimia itu juga penting. Ya, akhirnya saya belajar karena kimia itu ada beberapa materi atau konsep yang berhubungan dengan fisika. Nah, makanya saya harus belajar juga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman guru jangan sampai ada orang mengatakan pada siswanya seperti itu lagi. Nah, kasih motivasi meskipun nggak bisa, sedikit kasih motivasi. Kenapa? Pesan dari bapak saya dulu, awakmu coba rasakno. Gini, kalau waktu kelas 1 SD, kenapa dulu matematikamu tidak dapat 100? Tapi ketika zaman sekarang, artinya sekarang ini saya kasih soal kelas 1, kamu bisa dapat 100. Nah, oh ya, ternyata saya berpikir, oh ya, ternyata ilmu pengetahuan itu berkembang, ya, berkembang teman-teman. Jadi yang dulunya kita nggak bisa, akhirnya bisa teman-teman. Ya memang kalau dulu kita kelas 1 itu mungkin pengetahuan kita belum maksimal teman-teman. Kita belajarnya juga belum maksimal, akhirnya ya kita tidak dapat 100. Tapi karena pengetahuan tambah berkembang, akhirnya kita nyoba ya mengerjakan soal yang dulu kita tidak dapat 100 kelas 1-nya, akhirnya kita dapat 100. Nah, itu yang namanya ilmu berkembang. Nah, jadi jangan pernah mengatakan atau menjudge siswa itu tidak bisa, bahwa mengatakan ini jelek-jelek sehingga nanti siswa itu membuat down. Nah, kasih motivasi dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga teman-teman saya sendiri juga dapat mengikuti zaman, berinovasi sesuai dengan zaman sekarang, sehingga adik-adik kita, siswa-siswa kita nyaman dengan belajarnya, kemudian lebih mudah menangkap pelajaran apa yang kita sampaikan. Begitu saja, selamat Hari Guru.